Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arjo, NIM 1924 15 2014, Prodi 4 Teknik Elektro. Di sini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil yang memanfaatkan tenaga aliran sebagai sumber penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut dengan clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan ke generator listrik. Semakin tinggi jatuh air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Klasifikasi umum pembangkit listrik tenaga air dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, tipe mikrohidro kurang 100 kWh, mini hidro 101 sampai 2000, small hidro 2000 2001 sampai 25.000, dan large hidro itu besar 25.000. Pembangkit listrik air merupakan suatu bentuk perubahan tenaga air dengan ketinggian debit tertentu, menjadikan tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Bentuk pembangkit tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerja adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi tenaga listrik. Perubahan energi tersebut tidak terjadi secara langsung, tetapi berturut-turut melalui perubahan sebagai berikut: tenaga potensial menjadi tenaga kinetik menjadi tenaga mekanik, dan tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Tenaga potensial adalah tenaga air karena berada pada ketinggian. Energi kinetik adalah tenaga air karena mempunyai kecepatan. Tenaga mekanik adalah tenaga kecepatan air yang terus memutar kincir ataupun turbin. Tenaga listrik adalah hasil dari generator yang berputar akibat berputarnya kincir atau turbin. Keuntungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ialah: yang pertama, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Dapat dipadukan dan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. Dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Peningkatan kebutuhan suplai daya ke daerah-daerah di sejumlah negara sebagian umum mendukung industri-industri yang sebagian untuk menyediakan penerangan di malam hari. Kemampuan pemerintah yang terhalang oleh biaya yang tinggi untuk memperluas jaringan listrik membuat mikrohidro memberikan sebuah alternatif ekonomi ke dalam jaringan. Hal ini dikarenakan skema mikrohidro yang mandiri dapat menghemat dan jaringan transmisi karena skema perluasan jaringan tersebut biasanya memerlukan biaya peralatan dan pengawaian
yang mahal. Yang kedua, prinsip pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Prinsip pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran saluran irigasi, sungai ataupun air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator pada generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh, untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Potensi daya mikrohidro dapat dihitung menggunakan persamaan P sama dengan PG, Q, H, dan N, di mana P adalah daya yang dibangkitkan oleh PLTMH, P kecil adalah massa jenis air, G kecil adalah gravitasi, Q besar adalah debit aliran air, H besar adalah beda ketinggian, dan N kecil adalah efisien sistem PLTMH. Yang ketiga adalah debit air atau debit aliran. Debit aliran adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang dapat melewati suatu penampang melintasi sungai per satu waktu. Sistem suatu SI besarnya debit air dinyatakan dalam bentuk satuan meter kubik per detik. Pengukuran debit air dapat dilakukan dengan mengukur waktu tempo pelampung untuk panjang dan jarak tertentu yang ditentukan. Dari besaran, jarak, dan waktu dapat dihitung kecepatan air. Karena pelampung hanya mengukur kecepatan pada permukaan air, diperlukan modifikasi agar air atau massa jenis hampir sama dengan air sehingga melayang, agar kecepatannya bisa mewakili seluruh luas penampang. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro skala kecil sangat tergantung dengan ketersediaan air dan kondisi alam sekitar pembangkit. Untuk itu, perkiraan debit air dan maksimum sangat penting dalam suatu perencanaan. Untuk menghitung jumlah debit air dapat digunakan persamaan Q sama dengan A kali F V, di mana Q adalah debit aliran air, A adalah luas penampang aliran, dan V adalah kecepatan aliran. Yang keempat yaitu turbin air. Turbin air adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik di dalam turbin. Energi kinetik air diubah menjadi energi mekanis, di mana air akan memutar roda turbin yang ditransmisikan pada generator untuk menghasilkan energi listrik. Untuk menghitung energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu P listrik sama dengan V kali I.
di mana P listrik adalah energi listrik dan tegangan adalah V, I adalah arus. Yang selanjutnya itu klasifikasi turbin air berdasarkan turbin perubahan momentum fluida kerja. Dilihat dari segi perubahan momentum fluida kerja, turbin air dibedakan dalam dua golongan utama, yaitu turbin umplus. Turbin umplus merupakan turbin air yang memiliki tekanan sama pada setiap sudut geraknya. Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Air keluar nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentuk sudut turbin. Setelah membentuk sudut arah, kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum. Akibatnya, roda turbin yang akan berputar adalah turbin tekanan yang sama karena aliran yang keluar dari nozzle tekanannya adalah sama dengan tekanan atmosfer sekitarnya. Semua energi tinggi, tempat, dan tekanan kinetik masuk ke sudut jalan turbin. Ketika masuk ke sudut jalanan turbin dirubah menjadi energi kecepatan. Contoh turbin impuls adalah turbin Pelton, turbin Turgon, dan turbin Crossflow. Yang kedua itu turbin reaksi. Turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudut. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudut sehingga runner dapat berputar. Turbin yang bekerja berdasarkan prinsip ini dikelompokkan sebagai turbin reaksi. Runner turbin reaksi sepenuhnya tercelup dalam air dan berada pada dalam rumah turbin. Turbin reaksi bekerja dengan cara pergerakan turbin air secara langsung, mengubah energi kinetik juga energi tekanan secara bersamaan menjadi energi mekanik. Contohnya adalah turbin Francis dan turbin Kaplan. Yang selanjutnya itu klasifikasi turbin air berdasarkan sistem aliran air pendorong. Turbin air digerakkan karena adanya dorongan aliran air yang tinggi sehingga dapat memutar sudut turbin. Berikut klasifikasi turbin air berdasarkan aliran arah tembak fluida, yaitu overshot, undershot, dan breakshot. Yang pertama yaitu overshot. Tipe overshot adalah tipe turbin air yang mengalir pendorongnya menabrak sudut pada bagian atas turbin. Berikut contoh gambar tipe overshot. Tipe ini cocok dipasang pada perairan dangkal pada daerah yang rata. Tipe ini disebut dengan Vertuvian. Di sini aliran air berlawanan dengan arah sudut yang memutar turbin. Keuntungan dari tipe overshot yaitu tingkat efisien yang tinggi dapat mencapai 85%. Yang kedua, tidak membutuhkan aliran deras. Yang ketiga, konstruksi yang sederhana. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima, teknologi yang sederhana mudah diterapkan di daerah yang terpencil. Sedangkan kerugian dari tipe overshot yaitu karena aliran air berasal dari atas, maka biasanya reservoir air atau bendungan memerlukan investasi lebih banyak.
Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mesin putaran tinggi. Yang ketiga, membutuhkan ruangan yang lebih luas untuk penempatan. Yang kedua yaitu undershoot. Tipe undershoot adalah turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudut pada bagian bawah turbin. Untuk melihat gambar turbin air pada arah aliran undershoot dapat dilihat pada gambar berikut. Keuntungan dari pengguna tipe undershoot ialah membutuhkan ruangan yang lebih luas untuk penempatan. Yang kedua, konstruksi lebih sederhana. Yang ketiga, lebih ekonomis. Yang keempat, mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kerugian dari tipe undershoot yaitu efisiensinya kecil, 25-70%, dan daya yang dihasilkan relatif kecil. Yang ketiga itu breadshoot. Tipe breadshoot adalah tipe turbin air yang aliran air pendorong menabrak sudu pada bagian tengah turbin, seperti pada gambar berikut. Adapun keuntungan dari tipe breadshoot yaitu tipe ini lebih efisien dari tipe undershoot. Yang kedua, dibandingkan dari tipe overshoot, tinggi jatuhnya lebih pendek. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada sumber air aliran rata. Sedangkan kerugian dari tipe breadshoot yaitu sudu-sudu dari tipe ini tidak rata seperti tipe undershoot. Diperlukan pada arus aliran rata. Efisiennya lebih kecil daripada tipe overshoot, yaitu 20-75%. Yang selanjutnya itu klasifikasi turbin air berdasarkan head yang digunakan. Berdasarkan head yang digunakan seperti pada tabel berikut, yaitu jenis turbin yang pertama itu Kaplan, yang kedua Francis, yang ketiga Pelton, yang keempat Crossflow, yang kelima Turgon. Di mana turbin Pelton merupakan pengembangan dari turbin impulse yang ditemukan oleh S.N. Kinnick pada tahun 1872 dan N.J. Colonna pada tahun 1873 dengan pasang mangkok pada roda turbin. Setelah itu, turbin impulse dikembangkan oleh orang Amerika Lester G. Pelton pada tahun 1880 yang melakukan perbaikan pada penerapan mangkok ganda simetris. Punggung membelah menjadi jet menjadi dua paru yang sama yang dibalikan menyamping. Pada turbin Pelton, putaran terjadi akibat pembengkokan pada mangkok ganda runner. Oleh sebab itu, turbin Pelton disebut juga sebagai turbin pancaran bebas karena merupakan suatu jenis turbin yang mengandalkan suatu reaksi impuls dari suatu daya yang dihasilkan dari daya hidrolis. Semakin tinggi head yang dimiliki, maka semakin baik untuk turbin jenis ini. Walaupun kecepatan spesifiknya relatif kecil, tetapi memungkinkan untuk kecepatan yang tinggi dengan tentuan jumlah nozzle yang banyak dalam meningkatkan daya yang lebih tinggi. Sehingga jika putaran dari generator dikoppel ke turbin semakin tinggi, maka generator yang digunakan akan semakin murah. Penampilan turbin Pelton ditunjukkan pada gambar
berikut. Inilah contoh gambar turbin Pelton. Di mana turbin Pelton adalah turbin yang cocok digunakan untuk head tinggi. Bentuk sudut turbin terdiri dari dua bagian yang simetris. Sudut dibentuk sedemikian sehingga pancaran air akan mengalir tengah-tengah sudut, dan pancaran air tersebut akan berbelok ke kedua arah sehingga dia bisa membalikkan pancaran air dengan baik dan membebaskan sudut dari gaya-gaya samping. Inilah gambar sudut turbin. Yang kedua baut, dan yang ketiga piringan. Nozzle adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida dalam suatu ruangan tertutup atau pipa. Yang ketiga itu rumah turbin. Ini berfungsi sebagai tempat dudukan roda jalan dan penampang air yang keluar dari sudut-sudut turbin agar runner tidak terendam air. Posisi rumah turbin harus cukup tinggi di atas permukaan air. Konstruksinya pun harus cukup kuat untuk perlindungan dari kemungkinan mangkok atau runner rusak yang terlempar dari turbin beroperasi. Yang kedua yaitu turbin turbo. Dapat beroperasi pada head 30 sampai 300 meter. Seperti halnya dengan turbin Pelton. Turbin turbo juga merupakan turbin impuls, tetapi sudutnya berbeda. Semakin konstruksi sudut yang disusun secara sinusoidal, inilah contoh turbin turbo. Berbeda dengan turbin Pelton tadi. Yang ketiga itu turbin cross flow. Salah satu jenis turbin impuls ini juga dikenal sebagai turbin Michel Banki yang merupakan penemuannya. Selain itu juga disebut turbin Obsberger, itu merupakan perusahaan yang memproduksi turbin cross flow. Yang keempat itu turbin Prancis. Turbin Prancis paling banyak ditemukan atau digunakan di Indonesia. Turbin ini digunakan pada PLTA dengan tinggi terjun sedangkannya itu antara 20 sampai 400 meter. Turbin Prancis digunakan untuk memanfaatkan energi potensial pada ketinggian menengah dari beberapa puluhan meter sampai 100 meter. Selain itu, turbin Prancis dapat menghasilkan kecepatan putaran poros tinggi yang biasanya digunakan untuk menggerakkan generator teknik konversikan energi potensial air menjadi energi mekanik pada roda air. Turbin dilakukan melalui proses reaksi sehingga turbin Prancis juga disebut sebagai turbin reaksi. Bagian-bagian utama turbin Prancis yaitu rumah spiral. Yang kedua adalah runner. Yang kelima adalah turbin Kaplan atau turbin propel. Disebut dengan turbin propel apabila mangkok-mangkok turbinnya tetap, sedangkan turbin Kaplan memiliki mangkok-mangkok turbin yang dapat diatur. Turbin Kaplan digunakan pada PLTA dengan tinggi terjun yang rendah di bawah 220 meter. Teknik mengkonversikan energi potensial air
menjadi energi mekanik pada roda air. Turbin dilakukan melalui pemanfaatan kecepatan air. Bagian-bagian utama pada turbin kaplan yaitu rumah spiral, runner, pipa pelepas air. Dan ini adalah gambar dari turbin kaplan. Yang selanjutnya adalah pemilihan jenis turbin dapat dihitung dengan menghitung parameter khusus yang mempengaruhi sistem operasi turbin, yaitu yang pertama faktor tinggi jatuh efektif air, yang kedua faktor daya, yang ketiga kecepatan. Dari ketiga faktor di atas sering digunakan untuk menentukan kecepatan spesifik turbin. Pemilihan jenis turbin dapat dilakukan dengan melihat grafik karakteristik hubungan antara tinggi jatuh dan debit air. Yang kelima adalah pompa. Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan fluida dari daratan rendah ke daratan tinggi, atau untuk mengalirkan fluida dari daerah bertekanan rendah ke daerah bertekanan tinggi, sehingga hal ini dicapai dengan membuat suatu tekanan yang rendah pada sisi masuk atau suncun dan tekanan yang tinggi pada sisi keluar atau discharge dari pompa. Klasifikasi pompa menurut prinsip kerjanya itu yang pertama, positif display pump adalah pompa yang menghasilkan kapasitas yang intermediate. Yang kedua, reciprocating pump atau pompa torak. Pompa ini tekanan dihasilkan oleh gerakan bolak-balik translasi dari elemen-elemennya. Ini adalah skema pompa torak. Yang ketiga adalah rotary pump. Tekanan yang dihasilkan dari pompa ini adalah akibat gerakan putaran dari elemen-elemen atau gerakan gabungan dari berputar. Yang keempat yaitu dynamic pump, merupakan pompa yang ruang kerjanya tidak berubah selama pompa bekerja. Untuk merubah kenaikan tekanan tidak harus mengubah volume air fluida. Dalam pompa ini terjadi perubahan energi dari energi mekanik menjadi energi kinetik, kemudian menjadi energi potensial. Yang keenam yaitu generator. Generator merupakan alat untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan melalui adanya medan magnet yang diputarkan melalui rotor dan akan menimbulkan medan magnet yang timbul di sisi stator. Kemudian medan magnet yang terjadi di stator dengan pola-pola tertentu akan menimbulkan arus listrik yang mengalir dari kumparan stator ke aliran melalui saluran transmisi sebagai arus listrik. Generator salah satu mesin listrik untuk mengubah energi gerak menjadi energi kinetik, mekanik menjadi energi listrik. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari saya.